Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi yaitu berkenaan tentang gear. Sebelum melangkah lebih jauh, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami atau rekan-rekan kami yang berada di kelompok 4D. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Aldi Ramadan, biasa dipanggil Aldi dengan NIM 2361010026. Oke, perkenalkan nama saya Noval Setiawan Haryadi dengan NIM 236101036. Baik, selanjutnya saya perkenalkan nama saya Muhammad Fareza, biasa dipanggil Reza dengan NIM 236101032. Ya, selanjutnya saya dengan nama Muhammad Ren Habibi dengan NIM 236101038. Ya, baik. Mungkin sekian tadi perkenalan dari anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4D. Yang berikutnya kita langsung merujuk kepada pembahasan kita, yaitu berkenaan tentang gear. Nah, adapun yang kita akan bahas mulai dari awal ini adalah ada beberapa poin dengan memaparkan table of content. Yang pertama itu adalah prinsip umum, yang kedua jenis-jenis, yang ketiga terminologi, yang keempat proses pembuatan, dan yang terakhir itu adalah inspection and measuring. Adapun syarat-syarat material yang digunakan pada gear agar bisa menunjang kinerja pada sebuah company atau pada sebuah perusahaan, yaitu material gear untuk alat berat itu harus memiliki yang pertama kekuatan yang tinggi, yang kedua ketahanan aus, yang ketiga ketangguhan, yang keempat kestabilan dimensional. Baja dan besi cor sering digunakan dalam gear alat berat karena memenuhi syarat-syarat tersebut. Oke, baik. Adapun prinsip-prinsip umum yang perlu kita ketahui di sini, yaitu pada gambar sebelah kiri menunjukkan di mana sebuah gear teeth atau bagian gear teeth yang bertautan mentransfer torsi dari gear yang digerakkan ke gear lainnya di powertrain. Jika ada dua gear digunakan, ya shaft penggerak dan shaft yang digerakkan berputar ke arah yang berlawanan, dan juga di sini ada dua gear yang bertautan disebut sebuah gear set. Pada gambar yang sebelah kanan itu menunjukkan di mana sebuah idler gear digunakan di antara drive gear dan gear yang digerakkan untuk mengubah arah putaran gear yang digerakkan sehingga berputar searah dengan drive gear. Idler gear juga tidak mempengaruhi di sini. Yang dimaksudnya tidak mempengaruhi yaitu rasio gear atau keunggulan mekanis. Baik, prinsip yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan. Ya, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan apa itu prinsip umum dan prinsip umum pada gear. Yang selanjutnya ada gear trend. Gear trend ini adalah 3 atau lebih gear yang bertautan. Di satu tuh biasanya gear trend. Nah, gear trend itu biasanya ada di bagian samping engine ya, itu dia untuk menautkan antara gear crankshaft, gear idler, dan gear yang lain. Selanjutnya ada pinion gear juga. Pinion gear ini adalah bila suatu gear yang berukuran besar itu bertautan dengan yang kecil. Nah, yang kecil ini adalah pinion gear, teman-teman.
Ya, selanjutnya untuk prinsip umum akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tentang prinsip umum pada gear. Yang berikutnya itu ada gear spline. Gear dipasang pada shaft untuk transfer tenaga, di mana spline atau alur digunakan untuk mengikat gear pada shaft agar tidak tergelincir dan memungkinkan gear meluncur menyamping dalam transmisi. Kemudian ada key gear. Key adalah metode untuk mencegah gear tergelincir pada shaft. Slot dibuat di shaft dan hub gear, kemudian key dimasukkan untuk mengunci. Keduanya, woodruff key adalah variasi key yang lebih rumit dan terbentuk setengah lingkaran. Oke, mungkin untuk prinsip umum sekian. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gear. Pertama, saya menjelaskan mengenai jenis gear strike cut gear atau spur gear. Jenis gear ini memiliki gigi lurus sejajar dengan sumbu putar. Gear ini cenderung bergetar dan berisik, cocok untuk aplikasi kecepatan rendah. Selanjutnya ada helical gear. Helical gear memiliki gigi berbentuk helix di sekitar shaft, cocok untuk beban berat. Dengan transfer tenaga lebih lancar dan pengoperasian lebih tenang dibandingkan spur gear. Namun, helix menghasilkan dorongan menyamping yang menambah beban pada shaft bearing. Untuk jenis selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis herringbone gear. Herringbone gear atau double helical gear memiliki gigi berbentuk V dengan helix kanan dan kiri yang seimbang. Ini mengatasi gaya dorong samping dari helical gear. Meski mahal, herringbone gear di sini sering digunakan dalam turbin dan generator besar karena keunggulannya dalam daya tahannya. Selanjutnya ada plain beaver gear. Beaver gear mengarahkan aliran tenaga secara tegak lurus dalam gear train. Gigi-giginya lurus pada barisan dengan shaft, tetapi miring terhadap sumbu horizontal. Gigi beaver gear menirus pada ketebalan dan ketinggiannya. Gear kecil di sini disebut dengan pinion dan gear besar disebut dengan front wheel. Baik, selanjutnya ada spiral beaver gear. Spiral beaver gear dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan lebih besar dibandingkan plain beaver gear. Giginya miring dan tumpang tindih, memungkinkan penanganan beban lebih besar. Spiral beaver gear mengurangi kecepatan dan meningkatkan gaya atau torsi. High point, selanjutnya ada high point gear. High point gear adalah variasi dari helical beaver gear untuk sumbu shaft yang tegak lurus namun tidak berpotongan. Pinion kecil berada di atas titik tengah crown wheel gear. High point gear sering digunakan untuk menghubungkan drive shaft dan rel axle mobil. Helical gear kadang disalahartikan sebagai spiral gearing karena fungsinya mentransmisi putaran antara shaft yang tidak paralel. Untuk jenis selanjutnya di sini ada worm gear. Worm gear juga dikenal sebagai screw gear, berbentuk silinder panjang dengan gigi helix yang bergeser pada gigi gear yang digerakkan. Worm gear mentransmisi putaran dengan pengurangan kecepatan yang besar pada sudut 90 derajat. Selanjutnya ada rack and pinion gear set. Rack and pinion gear mengubah gerakan lurus menjadi putar atau sebaliknya, tergantung mana yang digerakkan. Gigi pada rack lurus, sedangkan pada pinion melengkung. Gear set ini umumnya digunakan dalam sistem kemudi mobil. Baik, cukup untuk jenis-jenis gear kali ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan pada rekan saya. Ya, selanjutnya untuk pembahasan untuk terminologi pada gear, saya akan lanjutkan. Ya, selanjutnya untuk terminologi saya akan jelaskan. Yang pertama ada lebar muka gear. Lebar muka atau face width biasa adalah lebar gear sepanjang giginya. Gear dengan lebar yang lebih memiliki area kontak lebih luas dan dapat
transmisi tenaga lebih besar. Yang selanjutnya ada kurva melengkung. Agar powertrain bekerja dengan baik, semua gear harus memiliki gigi-gigi yang kompatibel dalam ukuran dan bentuk. Gigi-gigi gear dibuat dengan profil kurva lengkung, seperti yang gambar di samping ini, untuk efisiensi transfer tenaga dan kontak yang dapat mengurangi gesekan. Yang selanjutnya ada terminologi dari sudut tekanan atau pressure angle. Gigi-gigi gear dibuat dengan profil, sehingga bila gigi tersebut berputar, mereka akan menghasilkan sudut kanan yang dihitung untuk mencapai ikatan atau pertautan yang lancar dan dengan kedalaman yang penuh. Selanjutnya ada jarak gigi gear. Pertautan gear yang baik penting untuk operasi efisien. Pertautan terlalu berat atau terlalu longgar dapat menyebabkan masalah. Jarak kecil atau backlash diperlukan untuk pelumasan. Backlash berlebihan bisa menunjukkan keausan dan kerusakan. Jadi perlu di-setel sesuai spesifikasi selama penyervisan. Ya, yang selanjutnya ada keunggulan mekanis atau mechanical advantage, yaitu gear dalam mesin memang berfungsi untuk memberikan keunggulan kecepatan atau torsi, namun tidak dapat menambah tenaga aktual, tenaga sepenuhnya. Nah, tenaga sepenuhnya itu ditentukan oleh kapasitas engine itu sendiri. Penggunaan gear dengan ukuran yang berbeda memungkinkan optimasi tenaga dan kecepatan sesuai kondisi beban. Saat gear meningkatkan torsi, kecepatan output berkurang, dan sebaliknya, peningkatan kecepatan akan mengurangi torsi. Prinsip kerja ini mirip dengan mekanisme tuas, di mana keunggulan mekanis sebanding dengan rasio gear. Yang selanjutnya adalah rasio gear 2:1. Gear input kecil 24 gigi menggerakkan gear output yang lebih besar yang memiliki 48 gigi, sehingga kecepatan outputnya berkurang yang disebut reduksi gear. Sebaliknya, jika gear penggerak lebih besar, kecepatan output akan meningkat. Rasio gear dihitung dengan membagi jumlah gigi pada gear output dengan jumlah gigi pada gear input. Ya, yang selanjutnya adalah proses pembuatan gear. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan dalam membuat gear. Yang pertama ada machining, yang kedua ada casting, yang ketiga ada forging, yang keempat ada additive manufacturing, dan yang kelima ada sintering. Ya, berikut ini adalah contoh cara pembuatan dengan metode machining. Oke, yang berikutnya adalah inspection dan measuring pada gear yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang inspeksi dan measuring. Yang pertama-tama itu visual inspect atau inspeksi. Visual inspeksi ini adalah metode pemeriksaan yang paling dasar dan yang paling sering digunakan. Ini melibatkan pemeriksaan komponen, sistem, atau struktur dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu optik seperti mikroskop, kaca pembesar, ataupun alat bantu optik lainnya untuk mendeteksi adanya cacat, kerusakan, ketidaksesuaian, atau kondisi abnormal. Kemudian untuk visual inspection ini berhubungan dengan gear failure, di mana gear failure adalah kondisi di mana gear tidak dapat bekerja dengan baik karena keausan, kerusakan, retakan, atau deformasi, sehingga kehilangan fungsinya untuk mentransmisikan daya secara efektif. Kegagalan ini bisa bermanifestasi berbagai bentuk dan disebabkan oleh banyak faktor, mulai dengan desain yang tidak tepat, manufaktur yang buruk, pemasangan yang salah, hingga kondisi operasi yang ekstrim atau kurangnya perawatan. Oke, yang pertama untuk visual inspection untuk gear failure ini yang pertama adalah scoring. Scoring adalah kondisi kerusakan yang terjadi akibat pelekatan atau pengikatan permukaan gigi gear yang saling bersentuhan sehingga menyebabkan permukaan gigi menjadi kasar, tergores, atau bahkan terkikis, terbentuknya alur.
Scoring biasanya disebabkan oleh pelumasan yang tidak memadai, beban berlebih, atau panas yang tinggi, sehingga film pelumas hilang dan terjadi kontak metal to metal langsung antar gigi gear. Kerusakan ini dapat mengurangi efisiensi transmisi daya dan mempercepat keausan gear. Singkatnya, scoring adalah bentuk kegagalan permukaan gear yang serius akibat overheating dan kontak metal langsung, yang mengakibatkan kerusakan permukaan gigi seperti goresan, pengelasan lokal, dan pelepasan material. Untuk scoring sendiri terbagi menjadi, untuk kali ini kita akan membahas 3 scoring. Yang pertama, initial scoring. Initial scoring ini adalah bentuk scoring yang paling ringan. Permukaan gigi akan terlihat seperti beku, buram, muncul dengan pola bintik-bintik atau goresan yang halus atau memudar. Munculnya bercak-bercak kasar, permukaan tanpa kehilangan kilau metaliknya. Kemudian yang kedua, moderate scoring. Kerusakan yang scoring dengan tingkat yang sedang. Terlihat garis-garis tipis atau alur yang lebih jelas pada permukaan gigi, seringkali sejajar dengan arah gesekan. Muncul permukaan alur yang kasar yang mulai tampak jelas, terasa kasar jika diraba. Dan juga ada sedikit perubahan warna. Yang ketiga adalah destructive scoring. Ini adalah bentuk scoring yang paling parah dan merusak permukaan gigi secara signifikan. Permukaan gigi menunjukkan alur-alur dalam lebar dan tidak beraturan, dengan bukti jelas pemeriksaan robekan permukaan tanpa bergelombang dan transfer material atau gouling dari satu permukaan ke permukaan lainnya. Area yang terkena scoring sangat kasar dan menunjukkan perubahan warna gelap, terbakar yang signifikan atau kebiruan atau kehitaman. Kebiruan dan kehitaman. Oke, kemudian gear failure yang kedua adalah wear. Wear adalah fenomena hilangnya material secara bertahap dari permukaan gigi gear akibat interaksi mekanis seperti gesekan, benturan, tegangan dengan permukaan lain atau gigi pasangannya dengan partikel asing selama operasi. Kemudian untuk wear sendiri di sini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, abrasive wear. Abrasive wear itu adalah kausan akibat partikel asing ya, atau abrasif atau kontaminan seperti debu, pasir, ataupun serpihan logam dari kausan lain, juga karat, yang masuk ke dalam sistem pelumasan dan terjebak di antara permukaan gear yang saling kontak. Partikel-partikel ini kemudian mengikis dan menggores material permukaan gear. Terlihat goresan-goresan halus atau alur-alur kasar pada permukaan gear. Yang kedua adalah adhesive wear. Adhesive wear ini adalah jenis kausan yang terjadi ketika film pelumas antara dua permukaan gear yang bergesekan menjadi tidak memadai, atau film pelumas yang tipis, bahkan film pelumasnya tidak ada, sehingga mengakibatkan gagal melumasi, menyebabkan kontak metal to metal langsung, menghasilkan panas ekstrim, pengelasan mikro sesaat, dan kemudian robekan material saat gigi bergerak. Material yang robek ini menempel lalu terlepas dan menempel pada permukaan lain atau menjadi serpihan. Pada tahap awal hingga scoring, alur dalam kasar sejajar dengan arah gesekan, seringkali juga ditandai dengan perubahan warna akibat panas dan bahkan galling atau penarikan dan transfer material yang sangat parah. Yang ketiga adalah corrosive wear. Corrosive wear ini ketika permukaan gear bereaksi secara kimia dengan zat korosif yang ada dalam pelumas. Zat korosif ini bisa berasal dari degradasi oli atau oksidasi, kontaminasi air, asam, atau zat aditif pelumas yang tidak tepat, membuat pembentukan senyawa pada permukaan yang kemudian terlepas oleh aksi mekanis, terlihat sebagai pitting yang merata dan halus, noda, ataupun erosi pada permukaan gear. Membuat gear menjadi berkarat, terkikis halus atau keropos, berlubang, disertai perubahan warna atau lapisan film yang tidak biasa. Oke. Ya, gear failure yang selanjutnya yaitu pitting, di mana pitting ini juga termasuk ke dalam wear, yaitu kausan kelelahan permukaan atau surface fatigue wear yang paling umum dan merusak pada roda gear. Fenomena ini ditandai dengan terbentuknya lubang-lubang kecil atau kawah yang disebut pits pada permukaan gear akibat tegangan kontak yang berulang di bawah beban tinggi dan melebihi batas kekuatan kelelahan permukaan material. Untuk pitting sendiri ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada initial pitting, terjadi pada tahap awal pemakaian operasi roda gigi atau roda gigi masih baru yang disebut periode running in, atau karena pelumasan yang kurang efektif yang disebabkan oleh area konsentrasi tegangan lokal akibat ketidaksempurnaan permukaan yang kecil. Misalnya puncak kekasaran dari proses manufaktur, ditandai dengan berupa lubang-lubang kecil dan dangkal yang tersebar di area kontak disertai dengan permukaan yang tampak buram. Yang kedua adalah destructive pitting. Ini adalah bentuk pitting yang parah dan progresif. Jika initial pitting tidak tertanggulangi, initial pitting
jika inisial pitting tidak tertanggulangi, yang membuat inisial pitting tidak berhenti dan beban berlebih tetap berlangsung, atau jika roda gigi beroperasi di bawah kondisi beban yang melebihi batas kekuatan kelelahan permukaan material, pitting akan terus menyebar dan membesar. Pitting semakin besar jumlah dan ukurannya dan mulai menyatu, membentuk area yang terkikis luas hingga bisa berkembang menjadi retakan. Oke, gear failure yang selanjutnya adalah corrosion. Corrosion adalah degradasi atau kerusakan material gear akibat reaksi elektrokimia atau kimiawi dengan lingkungannya seperti udara, lembab, uap kimia, cairan korosif, air, oksigen, asam, dan lain-lain. Korosi melibatkan transformasi material logam menjadi senyawa lain, biasanya seperti oksida atau yang berarti karat pada baja, yang kemudian dapat menyebabkan karat, terkelupas, atau larut dengan lubang pada gear. Dengan kata lain, korosi dapat menyebabkan hilangnya material pada permukaan gear, menurunkan kekuatan mekanik, dan mempercepat keausan sehingga mengurangi umur pakai dan performa gear. Yang kedua adalah measuring, di mana measuring adalah proses menentukan besaran atau nilai suatu objek dengan membandingkannya terhadap satuan tertentu menggunakan alat ukuran sesuai, di mana measuring ini sangat penting untuk kita melihat spesifikasi dari gear tersebut, yaitu sesuai dengan anjuran pabrik atau tidak sesuai dengan anjuran pabrik. Dimana untuk measuring gear sendiri saya mengambil backclass, dimana backclass adalah celah atau jarak bebas antara dua gear yang saling berinteraksi dalam suatu sistem. Celah ini memungkinkan adanya ruang gerak kecil atau clearance sebelum gigi-gigi tersebut benar-benar saling mengunci dan mentransmisikan tenaga. Dimana backclass sendiri juga berfungsi untuk mengatasi pemuaian panas, toleransi manufaktur, dan keausan pada gear agar tidak terjadi pengikatan atau macet saat gear beroperasi. Untuk measuring backclass sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama, menyiapkan alat yang dibutuhkan untuk pengukuran seperti dial indikator, magnetic stand yang berfungsi untuk mengunci dial indikator, dan juga gear yang akan diukur. Untuk contoh gear yang diukur yaitu diferensial. Yang kedua, membersihkan gear dari kotoran atau pelumasan yang sekiranya mengganggu ketika proses measuring. Yang ketiga, pasang dial indikator pada magnetic stand atau dudukan yang stabil dan tidak bergerak bersamaan dengan gear. Dan posisikan ujung probe atau jarum dari dial indikator tegak lurus 90 derajat dengan permukaan salah satu gear idealnya. Probe menyentuh gigi pada atau sedekat mungkin dengan pitch circle gear. Pastikan probe tidak berada di puncak atau dasar gear. Yang keempat, tahan atau kunci roda gigi yang digerakkan atau driven gear agar tidak bisa berputar sama sekali. Ini penting agar hanya pergerakan bebas atau clearance dari roda gigi yang diukur yang terdeteksi. Yang kelima, putar perlahan roda gigi yang ingin diukur sehingga satu sisi gear berkontak dengan gigi pasangannya atau yang terkunci. Setelah kontak terjadi, setting dial indikator ke 0 untuk pembacaan pada dial indikator dengan roda gear yang digerakkan atau driven gear tetap terkunci. Putar perlahan roda gigi yang diukur yaitu driver gear ke arah berlawanan atau ke arahnya. Putar hanya sejauh yang diperlukan untuk merasakan sisi gear yang berlawanan berkontak dengan gigi pasangannya tanpa memutar roda gigi pasangannya. Baca nilai yang ditunjukkan pada dial indikator. Angka ini adalah nilai backclass untuk pasangan gear tersebut. Yang keenam, yaitu penting untuk mengukur backclass pada minimal 3-4 posisi yang berbeda di sekitar keliling roda gigi, misalnya setiap 90 derajat atau 120 derajat. Ini karena variasi manufaktur atau pausan dapat menyebabkan backclass berbeda di lokasi yang berbeda. Ambil nilai rata-rata dari semua pengukuran dan juga perhatikan nilai maksimum dan minimum untuk memastikan semua berada dalam rentang spesifikasi. Yang ketujuh, bandingkan hasil pengukuran dengan spesifikasi backclass yang direkomendasikan oleh pabrik. Nilai standar bisa sangat bervariasi tergantung jenis roda gigi dan aplikasinya. Yang kedelapan, jika backclass tidak sesuai dengan spesifikasinya, perlu dilakukan penyetelan. Cara penyetelan bervariasi tergantung jenis gear atau mekanisme. Kemudian ketika measuring perlu diperhatikan untuk spesifikasinya, jangan backclass ini terlalu besar ataupun terlalu kecil, dimana jika backclass itu terlalu kecil yang mengakibatkan gear akan jamming atau macet, yang dimana gear bisa saling mengunci karena tidak ada ruang ekspansi thermal. Yang kedua, kehilangan pelumasan, dimana pelumasan sulit memasuki di sela-sela gigi yang mengakibatkan resiko scoring dan wear meningkat. Yang ketiga, gesekan berlebih, di mana beban gesek antar gigi naik dan gear cepat aus. Yang keempat, panas berlebih. Akibat gesekan tinggi, gear bisa overheat.
Yang kelima, kerusakan gear, di mana gear bisa mengalami deformasi, patah, ataupun kausan dini. Jika backlash terlalu kecil, dan kemudian jika backlash terlalu besar akan menyebabkan gear bergetar atau vibrasi yang hebat, di mana gear bergerak bebas sebelum terjadi kontak, yang menimbulkan timbul getaran atau vibrasi tidak yang tidak enak. Kemudian bunyi bising atau noise, di mana suara ketukan logam saat bergantian arah putar atau beban berubah. Yang kemudian beban kejut atau shock load, yaitu beban tiba-tiba menghantam gigi atau gear yang menyebabkan gigi mudah retak bahkan patah. Kemudian kausan tidak merata, yang dimana gigi aus di bagian tertentu karena tumbukan terus-menerus. Oke, sekian untuk materi visual untuk materi inspeksi dan insuring. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Itu tadi pemaparan materi kami, yaitu tentang gear. Semoga harapan kami, para teman-teman semua, rekan-rekan semua bisa memahami dari apa yang kami sampaikan, dan juga menambah wawasan kita semua tentang apa itu gear dan jenis-jenisnya, prinsip umum, dan lain sebagainya. Sekian dari kami kelompok 4D. Kami ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.